Pernahkah Anda bertemu dengan orang seperti ini? Cara mereka berjalan terasa berbeda. Oh my Keputusan yang God. mereka ambil pun tak biasa. Mereka berbicara dengan kejujuran yang menenangkan. Dan yang paling menarik, mereka seolah kebal terhadap penghakiman yang seringkali membuat kita terjaga di malam hari. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan pendapat orang lain. Namun, psikologi di balik kebebasan ini bukanlah tentang arogansi atau keberanian tanpa batas. Ini adalah kisah tentang pembebasan batin yang mendalam. Sebagian besar dari kita menjalani hidup dalam apa yang bisa disebut sebagai pertunjukan yang sunyi. Sejak kecil, kita secara naluriah menyesuaikan diri mengubah sedikit nada suara kita, memangkas ambisi kita, atau menyembunyikan sisi kepribadian kita yang sebenarnya. Semua ini dilakukan demi satu tujuan, mendapatkan persetujuan dan menghindari ketidaknyamanan penolakan. Penyesuaian-penyesuaian kecil ini seiring berjalannya waktu membentuk sebuah topeng. Dan jika topeng itu dipakai terlalu lama, kita bisa lupa bahwa itu hanyalah sebuah topeng. Kita mulai meyakini bahwa citra yang kita tampilkan adalah diri kita yang sebenarnya. Orang-orang yang telah mencapai kebebasan ini pernah berada di sebuah persimpangan jalan. Mereka harus memilih antara dua jalur, terus berpura-pura, atau benar-benar hidup. Bagi mereka, pilihan untuk hidup menjadi momen yang paling krusial. Ini adalah saat di mana mereka menarik kembali kendali atas kepercayaan diri mereka dari dunia luar. Mereka menyadari sebuah kebenaran yang brutal. Mereka akan kehilangan diri mereka sendiri jauh lebih cepat dan lebih menyakitkan daripada kehilangan pendapat orang lain. Rasa sakit karena kepura-puraan akhirnya menjadi lebih berat daripada ketidaknyamanan karena dihakimi. Otak kita secara biologis dirancang untuk melihat opini negatif sebagai ancaman. Dihakimi oleh orang lain memicu respons stres yang sama seperti saat kita menghadapi bahaya fisik. Orang-orang yang bebas ini tidak serta-merta menghapus rasa takut itu. Mereka melampauinya. Mereka lelah merasa tidak nyaman karena terus-menerus berpura-pura dan dikendalikan oleh ekspektasi orang lain. Mereka menyadari bahwa ketidaknyamanan karena menjadi otentik jauh lebih ringan daripada kelelahan karena selalu berusaha tampil sempurna. Jadi, apa pilar-pilar yang menopang psikologi batin mereka? Mari kita bedah satu persatu. Pilar pertama adalah memilih otentisitas, bukan kenyamanan. Mereka memilih untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya, bukan karena itu terlihat keren atau glamor. Tetapi karena berpura-pura sudah benar melelahkan, paradoksnya ketika mereka berhenti mengejar persetujuan orang-orang, justru lebih mempercayai mereka. Ketika Anda berhenti mengemis validasi, Anda secara alami menjadi orang yang divalidasi. Keaslian memiliki daya tariknya sendiri. Pilar kedua adalah penerimaan ketidaksempurnaan. Mereka telah berdamai dengan fakta bahwa mereka akan gagal. Sesekali akan mengecewakan seseorang, atau terkadang terlihat konyol. Penerimaan ini menghilangkan kekuatan kecemasan akan opini orang lain. Mereka tidak rapuh. Mereka tidak berusaha menjadi sempurna atau dikagumi sepanjang waktu. Mereka hanya berusaha menjadi nyata. Hidup ini penuh dengan ketidaksempurnaan. Dan menerimanya adalah langkah pertama menuju kebebasan. Selanjutnya, mereka memahami sifat dari penghakiman itu sendiri. Mereka tahu bahwa penghakiman tidak dapat dihindari. Anda bisa menjadi orang yang paling baik di dunia, dan tetap saja akan ada yang salah paham atau tidak menyukai Anda. Karena itu, mereka berhenti membentuk hidup mereka di sekitar sesuatu yang tak terhindarkan ini. Mereka memahami bahwa setiap opini yang dilontarkan orang lain disaring melalui pengalaman, ketakutan, dan pandangan dunia orang itu sendiri. Dengan pemahaman ini, mereka berhenti menganggapnya sebagai masalah pribadi. Penghakiman orang lain lebih sering bercerita tentang si penghakim daripada yang dihakimi. Pilar terpenting dari semuanya adalah kompas internal. Alih-alih terus-menerus bertanya, apakah mereka akan setuju dengan ini? Mereka mulai bertanya, apakah ini selaras dengan siapa saya? Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai saya? Pertanyaan sederhana ini membebaskan mereka dari siklus validasi eksternal yang tak ada habisnya. Kompas internal mereka menjadi panduan utama dalam setiap keputusan. Dalam hal keterampilan yang lebih canggih, orang-orang ini telah menguasai seni memisahkan identitas dari citra. Identitas adalah siapa Anda sebenarnya. Di dalam citra adalah apa yang dilihat oleh dunia luar. Ketika identitas menjadi lebih penting daripada citra, Anda hidup dari posisi kekuatan, bukan dari posisi bertahan. Anda tidak lagi sibuk mempertahankan citra yang rapuh,
Karena Anda tahu siapa diri Anda sebenarnya. Mereka juga mempraktikkan netralitas emosional. Saat dipuji, mereka menghargainya, tetapi tidak berpegang erat pada pujian itu, seolah hidup mereka bergantung padanya. Sebaliknya, saat dikritik, mereka mengevaluasinya secara objektif, mengambil apa yang bermanfaat dan membuang sisanya, tetapi tidak menyerapnya ke dalam hati. Nilai diri mereka tetap stabil, tidak naik turun seperti roller coaster mengikuti opini dunia. Menariknya, mereka seringkali adalah orang-orang yang sangat berempati. Tapi ini adalah empati yang tenang dan kuat. Mereka mampu memahami dunia batin orang lain, melihat ketidakamanan di balik kritik, atau ketakutan di balik kata-kata kasar tanpa harus kehilangan bentuk diri mereka sendiri. Mereka tidak menyerap emosi negatif orang lain. Mereka menguasai seni melepaskan, mengetahui kapan reaksi seseorang lebih banyak bercerita tentang orang itu sendiri daripada tentang diri mereka. Dan akhirnya, mereka adalah ahli dalam menetapkan batasan. Mereka melindungi ruang emosional mereka dengan tegas. Mereka tidak membiarkan rasa bersalah atau manipulasi mendikte pilihan-pilihan mereka. Batasan yang sehat ini secara tidak langsung mengomunikasikan rasa harga diri yang kuat, yang pada gilirannya mengajarkan orang lain bagaimana cara memperlakukan mereka dengan hormat. Namun, bagian yang paling mendalam dari semua ini adalah bahwa mereka telah belajar untuk memberi diri mereka sendiri persetujuan yang dulu mereka cari-cari dari orang lain. Validasi internal ini menjadi pondasi yang kokoh bagi mereka. Ketika Anda tidak lagi membutuhkan dunia untuk memvalidasi siapa diri Anda berhenti bernegosiasi dengan harga diri Anda sendiri. Anda tidak akan menjual prinsip Anda hanya demi tepuk tangan. Kebebasan yang ditunjukkan oleh orang-orang ini bukanlah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Ini adalah pilihan. Pilihan yang tersedia bagi siapa saja yang bersedia menghadapi ketidaknyamanan, sementara demi melepaskan topeng yang selama ini membebani. Ini adalah perjalanan untuk kembali ke rumah, ke diri Anda yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Sampai jumpa di video berikutnya.